Pangajali. Om Swastiastu. Halo semua, jadi hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang anabolisme. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Niko Malasari Putri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nabila Kishendra Dewi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nika Desandra Prasetya Dewi, absen 21. Perkenalkan, nama saya Niko Mangkulisya Saraswati, nomor absen 23. Jadi materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Keisha. Baik, yang pertama adalah pengertian anabolisme. Reaksi penyusun senyawa-senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, misalnya sintesis asam lemak, sintesis asam amino, atau sintesis berbagai metabolit sekunder berdasarkan sumber energi yang dipakai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fotosintesis dan yang kedua kemosintesis. Nah, fotosintesis peristiwa penyusun senyawa karbon organik dan senyawa karbon organik dengan bantuan energi cahaya. Apakah peran cahaya matahari dalam fotosintesis? Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi, besar kecilnya yang dikandung cahaya bergantung pada panjang gelombangnya. Cahaya matahari dapat digunakan untuk fotosintesis adalah yang memiliki panjang gelombang tertentu. Sebagai contoh, klorofil. Klorofil A hanya dapat menyerap secara maksimum cahaya dengan panjang gelombang sekitar 600 sampai 700 nm. Sedangkan klorofil B menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 500 nm. Selanjutnya adalah letak kloroplas dalam sel. Pada daun, kloroplas banyak dijumpai pada jaringan bunga karang atau spons dan jaringan palisada atau jaringan biang. Tempat berfungsinya fotosintesis. Nah, di dalam kloroplas terdapat butiran-butiran yang disebut granum, jamak granum. Antara granum yang satu dan granum yang lain dihubungkan oleh suatu lamela yang disebut lamela antargranum. Satu granum tersusun oleh unit yang disebut tilakoid. Klorofil A dan klorofil B terdapat di dalam membran tilakoid tersebut. Grana terdapat di dalam jaringan yang disebut stroma. Pigmen penyerap cahaya yang disusun atas klorofil A serta klorofil B terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem atau satuan fungsional penangkap cahaya. Nah, berikut gambar suatu fotosistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Selanjutnya ada tahap-tahap fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung dalam bagian di bawah. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam dua jenis molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Pada saat reaksi terang terjadi fotolisis atau penguraian air oleh cahaya menjadi hidrogen dan oksigen. Selama reaksi terang terdapat dua jalur aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklis dan fotofosforilasi siklis. Berikut struktur dari fotofosforilasi non-siklis dan fotofosforilasi siklis dalam reaksi terang. Fotofosforilasi siklis merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan Ns1. Yang kedua yaitu aliran elektronnya membentuk siklus karena elektron yang tereksitasi yang berasal dari P700 pada pusat reaksi seringkali kembali ke P700. Yang ketiga yaitu untuk setiap elektron yang masuk ke fosforilasi siklis disintesis satu ATP melalui chemiosmosis. Yang keempat yaitu pada jalur ini tidak terbentuk NADPH dan oksigen. Berikut pembentukan ATP melalui chemiosmosis terjadi di dalam membran tilakoid. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi ini terjadi di dalam bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dari karbon dioksida adalah melalui siklus Calvin-Benson. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicia. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi
fotosintesis. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor cahaya, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat ada faktor suhu, yang kelima ada faktor air, dan yang terakhir ada faktor mineral. Selanjutnya kemosintesis, yaitu reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Kemosintesis dapat dilakukan oleh beberapa jenis bakteri seperti bakteri belerang, bakteri besi, dan bakteri nitrifikasi. Nitrobakteri, yaitu mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Biobacillus thiooxidanus, yaitu mengoksidasi sulfur atau belerang anorganik menjadi asam sulfat. Selanjutnya fungsi dan manfaat kemosintesis. Yang pertama yaitu menghasilkan glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua menghasilkan molekul-molekul organik yang dibutuhkan oleh banyak organisme. Yang ketiga ada sebagai proses anabolisme agar suatu organisme tertentu dapat tetap hidup. Yang keempat sumber penghasil energi dan nutrien baik organisme yang hidup di daerah ekstrim. Yang terakhir ada mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan menjadikannya sebagai sumber energi. Selanjutnya contoh proses kemosintesis. Bakteri nitrogen seperti Nitrosomonas dan Nitrosococcus memperoleh energi hasil dengan cara mengoksidasi NH3 yang telah bereaksi dengan CO2 dan membentuk amonium karbonat, yaitu NH4-2CO3. Selanjutnya nitrobakter. Bakteri ini mampu mengoksidasi senyawa nitrit dalam mediumnya. Hasilnya adalah senyawa nitrat yang membebaskan energi yang akan dipergunakan untuk mensintesis senyawa organik. Selanjutnya perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Yang pertama faktor pembedanya pelakunya, fotosintesis tumbuhan dan kemosintesis mikroorganisme kemosintetik. Yang kedua faktor pembeda tempat terjadinya, fotosintesis kloroplas, kemosintesis pada pigmen seperti klorofil. Yang ketiga faktor pembeda senyawa atau unsur yang berperan, fotosintesisnya CO2 dan H2O. Kemosintesis O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Yang terakhir faktor pembeda sumber energinya, fotosintesisnya cahaya seperti cahaya matahari, dan kemosintesisnya beragam senyawa organik yang bisa dioksidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lestari. Selanjutnya ada sintesis protein. Protein tersusun atas senyawa asam amino. Asam amino yang satu dengan asam amino yang lain dihubungkan oleh suatu ikatan peptisida. Penggabungan molekul-molekul asam amino dipengaruhi oleh proses fosforilasi. Suatu molekul asam amino terdiri dari suatu gugus karboksil atau min COOH dan gugus asam amino disusun oleh min NH2. Penyusunan gugus amino atau min NH2 pada suatu substrat disebut aminasi. Proses sintesis asam amino ada dua cara, yaitu reaksi transaminasi dan reaksi aminasi reduksi. Selanjutnya yang pertama ada reaksi aminasi reduksi, merupakan proses pembentukan asam amino melalui reaksi reduksi. Aminasi dari asam oksaloasetat akan menghasilkan asam asetat. Aminasi dari asam hidrofag akan menghasilkan alanin. Selanjutnya yang kedua itu ada reaksi transaminasi, yang merupakan proses pemindahan suatu gugus asam amino menjadi asam ketoglutamate maupun asam amino baru. Selanjutnya ada sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein karena dalam metabolisme ketika zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs, sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus atau daur Krebs, yaitu asetil-koenzim A. Akibatnya, ketiga macam senyawa tadi dapat saling mengisi sebagian bahan pembentuk semua zat tersebut. Lemak dapat dibentuk dari protein dan karbohidrat, karbohidrat dapat dibentuk dari lemak dan protein, dan seterusnya. Yang kedua ada proses sintesis lemak, yaitu pembentukan kolonel koenzim A dari asetil-koenzim A. Yang pertama, ada kepanjangan rantai asam lemak sampai terbentuk asam palitat secara kontinu dengan tiap kali penambahan kolonel koenzim A dan pelepasan CO2. Yang kedua, ada pemanjangan rantai asam palitat secara bertahap. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parmasati. Om Santi 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 Om.